seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik jasa dan bauran pemasaran jasa atau 7P. Nah, materi ini penting karena saat ini sektor jasa sudah menjadi bagian utama dalam ekonomi dan cara memasarkan jasa itu berbeda dengan barang karena sifatnya yang unik. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang bakal dibahas oleh saya. Yang pertama yaitu konsep jasa, yang kedua karakteristik jasa, yang ketiga kualitas layanan, dan juga yang keempat strategi pemasaran. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep dasar jasa. Jasa adalah aktivitas atau layanan yang diberikan kepada konsumen yang sifatnya tidak terwujud dan tidak bisa memiliki. Jadi, yang dibeli pelanggan itu bukan barang, tapi manfaat atau pengalaman. Contohnya seperti jasa transportasi atau pendidikan. Nilai dari jasa itu sendiri muncul dari interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan, sehingga pengalaman menjadi hal yang sangat penting bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu peran jasa dalam ekonomi. Saat ini, sektor jasa menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian, bahkan lebih dari 50% PDB di banyak negara. Selain itu, jasa juga membuka banyak lapangan kerja seperti di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan teknologi. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin membutuhkan layanan cepat dan juga praktis. Selanjutnya yaitu karakteristik jasa atau biasa disebut dengan IHIP. Nah, jasa di sini memiliki karakteristik utama yang sering disebut IHIP, yaitu intangibility atau tidak berwujud, inseparability atau tidak terpisahkan, variability atau kualitasnya bisa berbeda, dan traceability atau tidak bisa disimpan. Nah, keempat karakteristik ini tuh menjadi perbedaan utama antara jasa dan barang, sekaligus juga menjadi tantangan dalam pemasaran tersebut. Selanjutnya yaitu intangibility dan inseparability. Pertama, intangibility. Artinya jasa tidak bisa dilihat atau disentuh sebelum dibeli, sehingga konsumen itu sering merasa ragu. Oleh karena itu, perusahaan itu biasanya memberi bukti fisik seperti fasilitas yang bagus, testimoni, atau branding yang kuat untuk meyakinkan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu inseparability, artinya proses produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Jadi, pelanggan itu harus hadir saat layanan diberikan, dan kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara karyawan dan pelanggan. Karena itu, sikap dan pelayanan karyawan itu menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu variability atau perishability. Variability itu berarti kualitas jasa itu bisa berbeda-beda, tergantung siapa yang memberikan layanan, kapan dan di mana. Misalnya, pelayanan bisa berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lain. Nah, untuk mengatasi ini, perusahaan biasanya membuat SOP dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Nah, sedangkan perishability itu berarti jasa tidak bisa disimpan. Contohnya yaitu kursi kosong di pesawat atau kamar hotel yang tidak terisi itu akan menyebabkan kerugian. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus pandai mengatur permintaan, misalnya dengan diskon di waktu sepi atau sistem reservasi. Selanjutnya yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan adalah penilaian pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Nah, yang didasarkan pada suatu perbandingan antara harapan dan kenyataan. Nah, jika layanan yang diterima sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas.
Sebaliknya, jika tidak sesuai, pelanggan akan kecewa. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola harapan pelanggan agar tidak terlalu tinggi dan tetap realistis. Selanjutnya yaitu dimensi servekual. Nah, untuk mengukur kualitas layanan, di sini ada 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu tangibles atau biasa disebut dengan tampilan fisik seperti fasilitas dan penampilan karyawan. Yang kedua yaitu reliability atau kemampuan memberikan layanan dengan tepat dan konsisten. Yang ketiga yaitu responsiveness atau kecepatan dan kesigapan dalam melayani. Yang keempat yaitu assurance atau kemampuan memberikan rasa aman dan kepercayaan. Yang keempat yaitu empati atau perhatian dan kepedulian terhadap pelanggan. Yang kelima yaitu dimensi ini menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas layanan seperti itu. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran jasa atau biasa disebut dengan 7P. Nah, dalam pemasaran jasa itu digunakan dalam konsep 7P yaitu produk, di mana produk ini adalah layanan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu price, harga yang mencerminkan nilai layanan. Yang ketiga yaitu place, kemudahan akses layanan promotion. Dan yang keempat yaitu promotion, cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kelima yaitu people, karyawan sebagai bagian penting dari layanan. Yang keenam yaitu proses, yaitu alur dan prosedur pelayanan. Dan yang terakhir yaitu physical evidence, di mana ini maksudnya itu bukti fisik seperti tempat dan juga fasilitas. Nah, semua elemen ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk pengalaman pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari yang saya dijelaskan itu dapat disimpulkan bahwa jasa memiliki karakteristik yang berbeda dari barang, yaitu tidak terwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, perusahaan harus fokus pada kualitas layanan agar pelanggan merasa puas. Selain itu, penerapan bauran pemasaran 7P ini sangat penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang baik dan juga membangun loyalitas jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.